Shalom. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-36. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama membaca untuk jawabannya. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Kita baca bersama Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan duduk. Saudara, ketika berbicara mengenai karya Roh Kudus, seringkali yang kita pahami hanyalah sebatas bahwa Roh Kudus adalah penolong kita dan dia bekerja di dalam hidup kita dengan memberikan karunia-karunia kepada kita. Namun sesungguhnya sebelum memberikan itu semua, Allah Roh Kudus terlebih dahulu memberikan apa yang paling kita butuhkan, yaitu kehidupan. Kita tahu bahwa sebelum mengalami kelahiran baru, kita semua adalah dikatakan mati secara rohani. Dan di dalam kondisi mati secara rohani itu, tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengenal, percaya, bahkan taat kepada Allah. Namun oleh kasih karunia-Nya semata, Dia menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita melalui Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus melembutkan hati kita yang tadinya keras. Allah Roh Kudus membukakan mata rohani kita yang tadinya tertutup. Sehingga kita dapat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sejak saat itulah Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kehendak Allah berikutnya setelah Ia menghidupkan kita adalah untuk kita hidup menuju keserupaan dengan pribadi Kristus. Perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan seumur hidup bagi setiap kita yang percaya. Di dalam perjalanan itu Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menghibur kita di dalam kesusahan kita. Dia memimpin kita. Dia memberi kita karunia rohani untuk dipergunakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan juga untuk melayani dan untuk dapat taat kepada Allah. Meski demikian, perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus bukanlah perjalanan yang mudah. Karena keinginan daging, daya tarik dunia ini, juga godaan dari si jahat terus berusaha menarik kita untuk kita kembali kepada kehidupan lama kita. Namun bersyukur untuk Allah Roh Kudus, bahwa dalam perjuangan ini pun Allah Roh Kudus tidak meninggalkan kita seorang diri. Bahkan Ia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Sambil kita tetap melakukan bagian kita, yaitu berjaga-jaga senantiasa dengan perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kita. Di dalam kehidupan sehari-hari hal itu terjadi melalui disiplin rohani yang kita lakukan. Melalui perenungan firman, melalui doa, melalui saat teduh, dan berbagai disiplin rohani lainnya, Allah Roh Kudus sedang membentuk kita untuk semakin mengenal pribadi Kristus dan untuk kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga kita yakin bahwa selama proses pengudusan ini, Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah Roh Kudus tidak berada di samping kita, di depan kita, atau di sekitar kita. Tapi Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menolong kita, memimpin kita di dalam perjalanan iman kita sampai akhirnya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita terkadang tergoda atau lebih sering mengikuti kehendak daging kita atau mungkin keinginan akan daya tarik dunia ini. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi kepadanya. Dipersilakan.
Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami, orang berdosa ini ya Tuhan. Sehingga kami yang adalah tadinya hamba dosa, boleh menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur. Dan kami berterima kasih karena Allah Roh Kudus itu ada di dalam diri kami. Menolong kami, memimpin kami di dalam perjalanan iman ini ya Tuhan. Namun kami juga memohon ampun karena terkadang kami lebih sering mengikuti keinginan daging kami. Daya tarik dunia ini. Dan kami seringkali terjatuh. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.